Tahun 1977, dunia masih jauh dari apa yang kita kenal hari ini. Internet belum lahir, telepon genggam hanyalah khayalan, dan peta alam semesta kita masih penuh ruang kosong. Namun di sebuah titik kecil di Florida, manusia mencoba sesuatu yang nyaris mustahil. Dari landasan yang dikelilingi samudra, sebuah roket mengangkat dua utusan mungil bernama Voyager. Mereka bukanlah pesawat megah, bukan pula mesin yang dirancang untuk kembali. Mereka hanya wahana kecil, seukuran mobil keluarga, namun dengan beban yang jauh lebih besar daripada ukurannya, yaitu harapan sebuah peradaban. Hari itu, yang kita kirim bukan sekadar logam, kabel, dan sirkuit. Yang kita kirim adalah rasa ingin tahu. Sebuah doa yang dilapiskan pada mesin. Sebuah pesan yang kita titipkan pada bintang. Dan ketika api roket menerangi langit malam, manusia untuk pertama kalinya benar-benar berkata pada semesta, "Kami ada di sini, dan kami ingin tahu siapa kau sebenarnya." Dari peluncuran sederhana itu, perjalanan Voyager sebenarnya berawal dari sebuah kesempatan langka. Pada akhir dekade 1970-an, 4 planet raksasa tata surya, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus, sedang berada dalam posisi yang jarang sekali terjadi. Penyelarasan ini membuka jalur emas yang disebut Grand Tour. Dengan sekali dorongan dari bumi, Voyager dapat memanfaatkan gravitasi setiap planet sebagai ketapel kosmik untuk melompat lebih jauh ke tujuan berikutnya. Perhitungan para ilmuwan menunjukkan momen ini hanya akan terulang sekali dalam 176 tahun. Kesempatan ini tidak boleh dilewatkan, maka 2 wahana kembar dirancang, Voyager 1 dan Voyager 2. Bentuknya sederhana, tingginya sekitar 3,5 meter, dengan antena parabola berdiameter 3,7 meter, dan beratnya kurang lebih 825 kg. Di dalam tubuh kecil itu, para ilmuwan NASA menyematkan seperangkat instrumen, kamera pencitraan berwarna, spektrometer untuk menganalisis atmosfer, magnetometer untuk mengukur medan magnet, hingga detektor partikel berenergi tinggi. Semua dirancang untuk satu tujuan besar, merekam wajah-wajah asing di ujung tata surya, wajah yang pada saat itu belum pernah dilihat manusia sebelumnya. Petualangan itu segera membuahkan kejutan. Pada tahun 1979, Voyager 1 dan 2 singgah di Jupiter. Dari kejauhan, planet ini hanya tampak sebagai bola gas raksasa bergaris dengan sebuah bintik merah. Tapi Voyager memperlihatkan sesuatu yang jauh lebih menakjubkan. Sebuah dunia yang hidup. Untuk pertama kalinya, manusia melihat Great Red Spot dengan detail nyata. Sebuah badai yang ukurannya bisa menelan 3 kali bumi, berputar tanpa henti selama ratusan tahun. Voyager juga menemukan sistem badai lain yang lebih kecil, petir yang menyambar awan-awan amonia, dan atmosfer yang berlapis-lapis, seolah Jupiter adalah kanvas yang dipenuhi pusaran energi kosmik. Namun kejutan terbesar datang dari bulannya. Io, salah satu bulan Galilea, yang ternyata dipenuhi gunung berapi aktif, meletuskan material sulfur hingga setinggi ratusan kilometer ke angkasa. Dunia yang kita kira beku dan sepi, ternyata lebih hidup dari yang dibayangkan. Dan di Eropa, Voyager merekam permukaan es yang penuh retakan, seakan ada sesuatu yang mendorongnya dari bawah. Dari sinilah lahir hipotesis bahwa di bawah lapisan es itu terdapat samudera cair, mungkin lebih luas dari semua lautan di bumi jika digabungkan. Sebuah temuan yang hingga kini membuat Eropa menjadi salah satu kandidat terkuat untuk rumah bagi kehidupan di luar bumi. 2 tahun kemudian, Voyager tiba di Saturnus. Jika Jupiter adalah raksasa yang liar, maka Saturnus adalah raksasa gas yang anggun.
Voyager merekam cincin Saturnus yang ternyata jauh lebih rumit daripada dugaan manusia sebelumnya. Cincin itu bukanlah satu cincin besar, melainkan ribuan jalur tipis yang terdiri dari partikel es, batuan dan debu, dari ukuran sekecil butir pasir hingga sebesar gunung. Semuanya berputar dalam harmoni gravitasi yang rapuh namun indah. Lalu ada Titan, bulan terbesar Saturnus. Voyager menemukan bahwa Titan diselimuti atmosfer yang tebal, lebih padat dari atmosfer bumi, dengan lapisan metana dan senyawa organik. Atmosfer ini menutupi permukaannya, sehingga Voyager tak bisa melihat langsung ke dasarnya. Tapi temuan ini mengguncang imajinasi. Mungkinkah Titan menyimpan lautan metana, sungai, atau bahkan bahan-bahan kimia yang menjadi benih kehidupan? Petualangan pun terus berlanjut hingga tahun 1989 saat Voyager 2 tiba di Neptunus, planet terjauh di tata surya. Dari dekat, Voyager mengungkap wajah biru gelap yang dipenuhi badai. Di sana, ia menemukan Great Dark Spot, badai raksasa yang mirip dengan bintik merah besar di Jupiter, tapi dengan kekuatan angin yang berhembus lebih dari 2000 km per jam, angin tercepat di tata surya. Namun kejutan sesungguhnya datang dari Triton, bulan terbesar Neptunus. Voyager menyaksikan geyser es yang menyembur dari permukaannya, tanda bahwa Triton masih aktif secara geologis. Lebih dari itu, orbit Triton yang berlawanan dengan arah rotasi Neptunus membuat para ilmuwan menduga ia adalah objek dari sabuk Kuiper yang ditangkap oleh gravitasi Neptunus. Sebuah dunia asing, dingin, tapi penuh tanda kehidupan geologi. Dengan setiap planet yang telah dikunjungi, Voyager bukan hanya memperluas peta tata surya kita. Ia juga mengubah cara manusia memandang tempat tinggalnya. Dari badai abadi di Jupiter, cincin rapuh Saturnus, misteri magnet Uranus, hingga badai liar Neptunus, Voyager membuktikan bahwa tata surya bukanlah sekadar kumpulan bola batu dan gas, melainkan panggung besar yang penuh dinamika, misteri, dan keindahan.